mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-34 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Menjadi Orang Kristen yang Sungguh-Sungguh. Terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memberdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat yang ke-9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kami sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Puji Tuhan. Luar biasa sekali firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama. Kita coba untuk belajar sesuatu melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Delp mengatakan, orang yang pada awalnya memulai tanpa tujuan yang pasti, pada umumnya tidak akan sampai kemanapun. Dari zaman ke zaman, orang Kristen dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu orang Kristen yang sungguh-sungguh dan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Dua-duanya dapat dicerminkan melalui sikap dan perilakunya melalui praktek hidup setiap harinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu bersifat praktis. Itulah sebabnya praktek-praktek hidup setiap hari itu perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ironisnya, kebanyakan orang menghabiskan lebih banyak waktu dalam merencanakan hari-hari spesial daripada merencanakan kehidupan mereka. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita membangun hidup di atas sikap yang sungguh-sungguh. Frank suatu kali mengatakan, kebanyakan kita harus belajar banyak setiap hari untuk dapat lebih maju daripada apa yang telah kita lupakan. Dengan mempraktekkan gaya hidup Kristiani yang konsisten, kita sedang mencerminkan sikap hidup yang sungguh-sungguh. Dalam hal apa kita harus bersungguh-sungguh? Pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengejar kekudusan. Poin pertama ini didasari oleh 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup di mana kekudusan sudah tidak menjadi hal yang dipandang sakral lagi. Artinya zaman ini kekudusan menjadi barang langka. Orang lebih suka mendengar khotbah-khotbah berkat dibandingkan dengan khotbah-khotbah bertemakan hidup kudus. Namun di tengah-tengah keruntuhan moral tersebut, orang percaya dituntun untuk menjaga dan mempertahankan kekudusan di dalam kehidupannya. Seorang penginjil yang bernama Robert Murray pernah berpesan,
Tuhan memberikan lebih banyak berkat untuk keserupaan dengan Kristus daripada untuk talenta hebat. Seorang pelayan yang kudus adalah senjata yang dahsyat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Paulus menegaskan betapa pentingnya orang Tesalonika untuk hidup dalam kekudusan dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Alasan yang pertama, orang Tesalonika baru saja memeluk iman Kristen dan mereka berasal dari suatu masyarakat di mana kesucian tidak dipandang sebagai kebajikan. Mereka masih tinggal di tengah-tengah masyarakat seperti itu dan pengaruhnya bisa terjadi setiap saat. Alasan yang kedua adalah belum pernah sepanjang sejarah ketika janji pernikahan diremehkan dan kawin cerai dengan gampangnya dilakukan. Paulus berusaha membendung pengaruh gaya hidup bebas dengan menekankan kepada jemaat akan betapa pentingnya mengejar kekudusan. Hidup kudus merupakan kehendak Allah. Dan inilah satu-satunya cara untuk menjaga kekudusan adalah tidak hidup dalam percabulan. Kata percabulan adalah porneia. Kata ini dipahami sebagai kelakuan dan hubungan seksual amoral termasuk menyenangi gambar, film porno, dan sebagainya. Perilaku menyimpang tersebut ada di sekitar orang-orang percaya di Tesalonika. Mengingat bahaya percabulan yang marak di mana-mana, Paulus menganjurkan untuk menikah dengan seorang perempuan dan hidup tertib di dalam pernikahan. Arti harafiah untuk dari istri adalah bejana. Alasan dasar terletak pada penekanannya bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan kecemaran, melainkan apa yang kudus di hadapannya. Dan hidup kudus bukan datang dari kemampuan orang percaya, bukan, melainkan oleh karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mengapa hidup kudus itu penting? Hidup kudus adalah satu-satunya cara untuk berkenan di hati Allah. Hidup kudus adalah kehendak Allah. Hidup kudus mencerminkan karakter Kristiani seperti Kristus. Hidup kudus menyukakan hati Roh Kudus. Benar apa yang dikatakan oleh Hippocrates. Hal-hal yang kudus ditujukan kepada orang-orang yang kudus. Dengan menjaga kekudusan dan mengejarnya dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka kita akan hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh. Dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita disanggupkan untuk menjalani hidup ini setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, agar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh ialah dalam membangun kasih persaudaraan. Poin kedua ini terambil dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9-11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita hidup di zaman di mana hubungan satu sama lain saling terjadi kerenggangan dan ketegangan. Di mana tidak ada kerendahan hati, maka yang ada hanyalah saling merendahkan satu sama lain. Di mana tidak ada yang bersedia mengalah, yang ada hanyalah saling mengalahkan satu sama lain. Kasih persaudaraan semakin luntur di sana. Kekristenan muncul di sebuah negeri dan kebudayaan di mana ikatan kesukuan sangat kuat dan masyarakat lebih mementingkan hidup bersama daripada hidup individual. Paulus mendorong agar jemaat Tesalonika untuk mempraktekkan kasih persaudaraan tersebut semakin kuat dan semakin sungguh-sungguh lagi. Pengertian mengenai kasih persaudaraan Philadelphia adalah kasih kesukuan, kasih di antara keluarga sendiri. Pada zaman itu, menerima Kristus seringkali berakibat putusnya hubungan dengan keluarga. Tetapi orang Kristen menjadi keluarga yang baru. Itulah sebabnya mereka merupakan saudara-saudara di dalam Allah. Allah adalah Bapa dan kita anak-anaknya yang belajar dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pendaki gunung yang melihat temannya jatuh kedinginan. Ketika dia minta tolong untuk menggendongnya, temannya tersebut tidak bersedia. Menurut hikmatnya, orang tersebut akan memberatkan dirinya dan akhirnya ia membiarkan temannya itu tergeletak di sana dalam keadaan yang sekarat.
Datanglah temannya yang satu dan dengan susah payah ia menggendongnya. Sebuah keajaiban terjadi. Justru mereka masih hidup karena ketika menggendongnya, darah mereka itu memanas dan saling menghangatkan satu sama lain. Tetapi yang sendirian justru mati. Kasih merupakan sistem peredaran darah dalam tubuh Kristus. Tetapi apabila otot-otot rohani kita tidak terlatih, maka peredaran darah pun tidak dapat berfungsi dengan baik. Kodrat menentukan tindakan. Ikan memiliki kodrat untuk berenang. Burung memiliki kodrat untuk terbang. Dan karena kita memiliki kodrat Allah, maka kita bisa saling kasih mengasihi. Karena kita memiliki kodrat dari Bapa kita yang adalah Maha Kasih. Amin, Bapak Saudara yang terkasih. Ketiga, kita harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen dalam hal memiliki ketenangan. Poin ketiga ini didasari di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12. Mengapa Paulus memerintahkan mereka harus berusaha hidup tenang? Alasan pertama, dengan ketenangan mereka dapat mengurus persoalan-persoalan sendiri. Rupanya beberapa jemaat ada yang hidup malas. Mereka dengan dahli mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Mereka hidup bermalas-malasan. Orang Yunani menganggap rendah pekerjaan tangan. Dan pekerjaan tangan merupakan pekerjaan kasar yang hanya layak dilakukan oleh seorang budak. Akibatnya, mereka mengganggu dan mengurusi kehidupan orang Kristen lainnya. Ada orang Kristen di Tesalonika yang dengan dali menanti kedatangan Tuhan yang tak lama lagi, mereka tidak bekerja dan mencukupi kebutuhannya dengan cara berhutang. Alasan kedua, dengan ketenangan mereka akan hidup sopan di mata orang luar. Kehidupan orang Kristen akan menjadi saksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan, karena mereka tidak berhutang kepada orang non-Kristen lainnya. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bahwa mereka adalah tipikal pekerja keras. Sebut saja Yesus sebagai tukang kayu bekerja dengan tangannya. Dan juga Paulus sebagai tukang tenda bekerja dengan tangannya. Bagi Paulus, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup malas. Berbicara tentang bekerja, doktrin Kristen tentang penciptaan berarti doktrin tentang pekerjaan. Allah menjadikan segala sesuatu baik. Karena itu, manusia dapat menjadikan berbagai pekerjaan tangan dengan sadar bahwa apa yang dilakukannya itu mendatangkan kemuliaan Allah. Dengan bekerja yang rajin dan halal, kita dapat mencukupkan diri kita. Dengan demikian, tidak mengganggu kepentingan orang lain. Dan dengan cara seperti itu juga, kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang non-Kristen yang lainnya. Sekali lagi, sikap kesungguhan orang percaya dalam mempraktekkan hidup kekristenannya ditandai dengan sungguh-sungguh dalam mengejar kekudusan, sungguh-sungguh dalam membangun kasih persaudaraan, sungguh-sungguh dalam memiliki ketenangan. Mari kita berkomitmen untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kehidupan kami saat ini semakin lebih bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jika kami saat ini masih hidup, itu artinya ada maksud dan rencana Tuhan untuk kami kerjakan. Ada sesuatu yang kami perbaiki dalam kehidupan kami. Jika kami saat ini masih hidup, itu artinya kami masih belum terlambat untuk memperbaiki diri kami agar tetap berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, manusia lama kami, kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat Engkau berduka, kami tinggalkan dan kami akan menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah kami terus mengejar kekudusan dalam Tuhan. Dan kami tetap menjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya, dan kami tetap tenang dalam situasi apapun. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ubahlah hidup kami ya Tuhan, ubahlah keluarga kami, ubahlah anak kami, ubahlah segala sesuatu yang ada di sekitar kami, sehingga pada akhirnya semuanya akan menuju ke arah yang jauh lebih baik. Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudara saat ini yang
sedang melihat video ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Kiranya Tuhan menjamah tubuh mereka, sehingga sel-sel yang rusak itu boleh pulih dari hari ke hari. Dan mereka melihat akan kebesaran dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin ada saudara kami saat ini yang saat ini menyaksikan video ini bergumul untuk keturunannya ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan mempercayakan kepada keluarga ini sebuah keturunan yang membuat hari-hari mereka begitu luar biasa. Tuhan, mungkin ada di saudara kami saat ini yang saat ini bergumul untuk usahanya. Tuhan Yesus, hamba memohon Engkau menolong mereka, memulihkan usaha mereka, dan pada akhirnya mereka bisa menjadi berkat untuk di sekitarnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau terus bertindak dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan-renungan yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya. Sehingga channel ini bisa semakin menjadi berkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.